Sky Digital Entertainment. Lah, jadi mikir. Iya ya. Guys. Apa? Katanya nih, pegawai negeri sipil lebih menjanjikan daripada cuma pegawai swasta doang. Pemikirannya kuno. Kuno lah. Zaman sekarang masih Nih ya, yang gua tahu sih satu hal sih. Kalau lu jadi pegawai swasta atau lu pengusaha gitu ya. Lu mau gonta-ganti mobil, bebas. Lu gonta-ganti rumah, bebas. Coba lu PNS diselidikin harta lu. Ini dari gonta-ganti mobil, gonta-ganti rumah. duit dari mana? Tiba-tiba hasil korupsi. Ujung-ujungnya begitu. Walaupun ujung-ujungnya mungkin halal. Mungkin ya kan. Dapat warisan entah dari mana. Misalnya dari mana? Ya kan? Kalau pengusaha mah bebas. PNS juga ada kelas-kelasnya, bro. Betul, PNS itu udah kelasnya banyak. Berarti nggak menjanjikan dong? Ada yang nggak menjanjikan? Tuh, kan Pejabat. menjanjikan dan tidak menjanjikan. Ya memang ada yang tidak menjanjikan. Tapi kan kalau misalkan kelasnya tinggi Ya. coba. Ya udah cukup. Berarti jadi PNS itu tidak menjanjikan. Kata siapa? Pasti menjanjikan. Pegawai juga kan nggak semuanya menjanjikan. Ada yang UMR. Gajinya segitu-segitu doang toh, nggak ada lemburan atau bonus. Paling gampang adalah Nggak ngelihat menjanjikan. dari Sama aja. ini minat orang. Kalau CPNS tuh udah pasti ribuan. Coba kalau kerja, Itu Sama yang juga. nyuruh bahkan siapa? CPNS tutup. Kebanyakan siapa yang nyuruh? Orang tua mereka. Tergantung. Padahal ya orang tua zaman dulu tuh mikirnya kalau jadi PNS aja hidup tenang. Padahal ya bokap gua tuh PNS cuy. Iya. Buat nyekolahin gua aja gak ada SK-nya cuy. Berarti PNS Wah, PNS nggak menjanjikan. Susah, tidak bisa PNS digeneralisir. rendahan. Maksudnya, Golongan 3 loh. Golongan 3 loh. Mulut Anda. Dia bintang 1 ya. Bintang 1. Berarti PNS ada rendahan. Nah, loh. enggak dong. Sekarang gini. Kerja swasta pun semua mulai dari bawah. Betul. Tidak mungkin ujuk-ujuk gaji kalian sekarang gini. PNS pun kelas paling bawah pun minimal ada UMR gitu loh. Coba kalau swasta ada yang gajinya 1.500.000, Pahit banget ada ya, yang itu. gajinya dibayar per kedatangan. Siapa bilang PNS UMR? PNS itu tergantung golongannya cuy. Tergantung golongan. Maksudnya sudah ada standarisasi. Iya. Gini, gitu. sudah ada standarisasi dari pemerintah gitu. Jadi misalkan golongan 3 gaji sekian, itu turun dari itu udah nggak mungkin gitu. Coba sekarang kalau kerja swasta, ada yang digaji bayarnya per kedatangan, dipotong semena-mena sama bos, ya ampun. Udah gitu jenjang karirnya susah karena main sikut-sikutan. Coba kalau PNS dari golongan 3 gaji sekian. Emang PNS nggak sikut-sikutan? Itu udah, wah saya nggak ngomong ya. Tahu saya sih. Tahu saya yang namanya di pemerintah semua fair. Jadi, Masa itu sih? saya nggak tahu. Waduh. Sama kayak, Itu mulu anjir. Lu dikit-dikit Dia kenapa sensor dah? tuh. Itu sama kayak tadi Bapak ngomong, lu nanti kalau kerja jadi swasta tuh lu mau beli mobil apapun. Bapak nggak usah kaku-kaku banget lah. Sekarang pejabat-pejabat rumahnya di mana-mana, hartanya banyak. Halal? Mau Halal bener. nggak? Dia mau main nggak bener. Ada kok beberapa yang kita bisa lihat di media sosialnya, dia terang-terangan menunjukkan hartanya. Yang penting kan pajaknya bener, dia bayar pajak sesuai. Gua mau tanya nih. Gajinya berapa? Betul. Dihitung setahun berapa? Hartanya berapa? Sering terjadi. Sering terjadi. Nah, kalau setahu saya sih, Pak, ya. Tidak make Kalau sense. setahu saya, kayak contoh kayak misalkan yang kerja-kerja di instansi-instansi besar ya pemerintahan, mungkin seperti DPR apa segala macam, gajinya sekian, ada tunjangannya. Menurut saya sih jauh lebih besar ya dibanding kerja-kerja swasta. Lu kerja swasta, jadi levelan paling tinggi apa? General Manager. Coba general manager gajinya berapa sih paling tinggi? Oh iya, Kasih tahu. general manager itu Ayo kita gajinya tuh compare. bisa ratusan juta, Oke. cuy. Saya compare sama yang kerja di DPR, gaji sekian, tunjangannya tahu nggak? Berapa Tunjangan orang di sih? instansi itu bisa sampai 100, 200. Psikopat bandingin sama anggota DPR. Iya dong. Anggota DPR MPR itu cuma 1.000 orang. Kita penduduk Makanya. 270 juta orang. Perbandingannya enggak. Aduh. Terus semuanya suruh jadi anggota DPR. Ya. Psikopat. Enggak. Ya, manajer. Bapak kan bandinginnya sama levelan manajer sama itu. Levelan manajer ke atas juga kan nggak semuanya Nggak ya. semuanya. Bapak mikirin Kecil nggak loh. yang cuma kerja sama Persentase jadi kecil. OB? Ayo. Di persentase coba. Yang PNS
sama yang kerja di swasta, jumlahnya lebih banyak mana? Oke, ntar. Yang lebih Ada banyak di swasta. swasta. Penghasilannya paling gede di mana? Swasta karena That's the Karena masih point. PNS itu Nggak usah jadi mudah. PNS, udah Tapi kuno. tidak mudah jadi PNS. Itu zaman denger kuno jadi PNS tuh. Nah, kalau misalkan kita compare nih, taruh kita range gaji sama ya. Range gaji sama. Jam kerja PNS dan jam kerja pegawai swasta lebih sebentar mana? PNS dong. Terus hari libur. PNS 5 hari, oke. Jarang orang yang sampai full lembur-lemburan segala macam, jarang. Pegawai 6 hari kerja. Terus kalau misalkan libur, bahkan ada loh yang Liburannya 7 hari banyak. full kerja, Ada liburnya malah. cuma 1 hari di weekday. Iya. PNS kan nggak ada begitu. PNS Lo tau nggak? Semua sudah Gua kasih tahu tertata. ya. kalau libur lebih banyak liburan PNS. Bapak Sabtu Minggu libur apa masuk, Pak? Gua kasih tahu nih. Lu tahu ada tiang yang tinggi gede banget itu yang masang lampu di atas? Apaan? Oh, bener. Yang pekerjaan yang masang lampu di sebuah tiang sinyal. Gajinya berapa? Oh, gua tahu. Gajinya berapa? 100 juta. 100 juta. Berapa sih? Itu ratusan juta. Iya, ratusan juta. Cukup Masang masang lampu doang, sekali lampu doang. sebulan kerja. Sekali kerja di swasta ya, habis itu dia bulan berikutnya Mau ngapain? dia libur. Nggak ada jam Ya, kerja. itu kan kasus khusus, kasus tertentu. Nggak Itu kita semuanya. telisik ya, kita telisik. Apa? Dia Ya, emang ada sih. lampu tuh ya, tahu Di kan? tower, Yang bikin tower lampu Iya. yang naiknya tuh bisa sampai berapa jam. Gajinya Di atas lebih cuma gede satu dari lampu. PNS. Betul. Tapi kan Bapak nggak tahu nggak itu dia banyak. masang lampunya itu di tower punya siapa? Apa punya swasta? Punya siapa? Punya pemerintah. Pun punya swasta. Emang itu bangun itu atas izin siapa swasta? Ayo, Kalau itu punya pemerintah, Ayo. bukan berarti punyanya PNS kan? ayo. Emang pemerintahnya punyanya PNS doang? Ya bukan. Hello. Ya, tapi kalau misalkan ngomongin yang tower itu cuma segelintir kasus, bahkan dikit Iya. banget yang kerja itu. Dikit. Kalau itu penyedia kerja begitu orang-orang itu nggak ada yang Gua langsung ngelamar kalau banyak kerjaan Nih, kayak gitu mah. dari segi fasilitas pun ya, kalau kalian kerja di PNS, asuransi ditanggung, biaya pendidikan anak ditanggung, biaya apa? Segala macam lah. Pensiunan. Pensiun ada. Oh, iya. Emang kalau lu swasta nih, lu mati, gaji lu masih? Kita udah mati. Udah mati. Mati masih jalan. Udah Gua mati kasih masih tahu nih ya. digaji. Kita bisnis perumahan kan? Kerjaan kita. Kerjaan kita. Lu Iya, aja, gua. lu aja. Gua Iya nih. dong, lu dong. Gua kerjaan kan dagang perumahan nih. Di suatu komplek, Iya. ya kan? Iya. Nih, rumah mewah kan, harga 1 M-an. Ya kan? PNS yang beli di situ, ya, jumlahnya lebih kecil dibandingin pekerja swasta semua di situ. Itu membuktikan bahwa Membuktikan orang- apa? Orang yang kerja di swasta duitnya lebih banyak. Sekarang di survei aja, di Sumarekon, Oh. di Ciputralen, dimanapun yang gede-gede tuh perumahan mewah, ya kan? Di situ yang jadi PNS berapa biji? Betul. Karena kalau PNS yang jabatannya sudah tinggi, itu udah sekarang ada gini. Ada nggak komplek khusus karyawan swasta? Ada nggak? Pernah dengar nggak? Nggak ada? Nggak ada kan? Ada lah. Ada Kita nggak ada. komplek khusus PNS? Ada. Tapi jelek-jelek. Ntar dulu, tapi rumahnya jelek-jelek. Kata siapa? Ayo kita ngomong fakta. Tuh lihat yang di Kalibata. Waduh. Lu berani taruh nama gua? Gede-gede. Bagus-bagusan mana rumah pegawai swasta sama komplek perumahan pegawai mana? Ya memang. Lalu lalu Ini dia ngomong yang memang. Tapi kan nih ya, gini. Ya memang. perumahan Sumarekon loh, Memang. segede gaban loh, mewah-mewah ya kan, ada Siapa yang apanya. nggak tahu Nih, Sumarekon? paling gampang. Paling Pik. gampang. Kalau kita Pik, ngomongin gua kasih tahu. kamu pik. Iya. Di Pik berapa PNS di sana? Betul. Gua mau nanya. Saya balikin. Kamu cek di Menteng swasta sama PNS. Banyak mana? Sorry. Menteng ya. Mohon maaf. Menteng. Mohon maaf. Di Menteng kebanyakan rumah dinas. Gua tampol lu. Dari kita nggak peduli rumah dinas rumah rumah Bentar dulu. siapa? Kan disebutkan. Dititipin ketika jabatan Wah. berhenti diganti orang. Aduh bapak jangan kaku-kaku lah pak. Bapak kayak nggak paham aja pak. Itulah alasannya. Aduh. Iya dong, swasta saja Ya, kawan. Nih, Jangan kalau- jadi PNS. Kalau kita ngomong ke situ pak ya, toh swasta kan minta izin regulasinya dari siapa? Ya itu kan Ya, aturan so- pemerintah. Aduh. Ya kan so. Otomatis duitnya swasta ke siapa dulu? Aduh. Berarti Ya, maksud lu ya. PNS makanin duit swasta? Lah kalau memang itu udah bukan ada loh. Kayak contoh bapak kan properti perumahan. Bapak harus ngurus izin dulu dong. Bayar sekian dong. Itu masuknya ke siapa? Ke pemerintah, Pemerintah. bukan ke PNS.
Bukan ke PNS dong. Ya pemerintah itu kan dari PNS, Pak. Ya tapi kan bukan buat PNS-nya Ayo, dong. bukan. Gua ngasih itu karena Saya juga misalnya nggak ngomongin ke personal duitnya. Saya bilang masuk ke negara. Alurnya berarti duit swasta diambil negara gaji PNS pakai duit. Bukan. Kita negara ini kan punya aturan. Pada saat Bapak bikin suatu lahan di mana. lu ruwet lu sekarang lu. Enggak dong. Gampang itu. Nih Bapak punya lahan dimanapun. Bapak mau bangun rumah, mau urus izinnya ke siapa? Pemerintah tuh. Emang bisa Bapak bangun sendiri tanpa ada izin pemerintah? Benar, itu Nggak kan bisa dong. regulasi. Iya. Pertanyaannya juga bukan sedikit. itu. Masuk duitnya kemana? Negara kan? Ke negara. Iya. Habis itu duitnya di Saya mana tahu. Saya kan tahu duitnya cuma ke negara. Intinya tidak mungkin power swasta itu melebihi power kepemerintahan. Yang dimana Memang cikal bakalnya iya. dari PNS. Pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya lebih menjanjikan mana? Jadi PNS atau Swasta. jadi karena Kalau berdasarkan contoh yang saya lihat, enak PNS ya Pak. Apalagi kalau sekarang saya lagi suka nonton TV. Wah, enak banget nih PNS. kalau tahu lah. kalau jadi PNS lebih menjanjikan di pik 1, pik 2, pik 3 lu sebutin semua. Itu di sana isinya pasti PNS. Tapi ternyata isinya swasta semua, kawan. Tapi di Rusun juga banyak pegawai swasta. Banyak. Tapi komplek rumah mewah lebih banyak komplek rumah mewah swasta atau komplek rumah mewah PNS? Jadi gitu. Nih, Swasta. gue kalau kerja di PNS gue gak perlu repot karena biasanya ada instansi yang membiayai untuk pengambilan rumah si karyawan PNS. Coba swasta-swasta yang kecil, ya Allah kontrakan 1x2. Itulah susun. bedanya Aduh. mentalitinya. Karyawan swasta itu harus berat. Kalau lu pengen hidup lu enak, ya, lu harus mengasah skill lu. Betul. Tambahin skill lu ini tuh lu. Lu nggak perlu menunggu janji-janji dari pemerintah mengambang kepada Pak, hidupnya di hidup. Di swasta itu bebas lu punya Perbaiki skill skill. Sekarang standarisasi pekerjaan aja Pak, PNS aja udah punya standar ya loh. Minimal S1. Coba swasta, gue lulus SD juga bisa. Ya, Ya itu. it doesn't matter. Enggak perlu. Ya gak enak lah. Justru itu, gua nih lulusan cuma SD, gua punya vision ke depan, Pak, ya kan? kita Gua nggak bisa kaya kita raya, nggak coy. bego lah Pak. Bapak adu anak lulusan kuliah sama anak SD. Dari segi pendidikan aja udah beda Pak. Masa Bapak mau head to head? Kalau gitu, Bill Kalau Gates gitu- bego. Kenapa? Bill Karena Gates dia nggak bego. kuliah. Mark Zuckerberg bego. Karena nggak lulus. Lah, tapi kan minimal dia ada basic pendidikan, dibiayai orang tuanya. Tapi nggak lulus. Skillnya. Dia bukan S1, coy. Mohon maaf. Pak, kalau kita ngomongin ke sana, dia orang tuanya aja udah kaya, Pak. Karena Dia tidak basic dari nol, Pak. karena Kalau kerja di punya swasta. perusahaan swasta. Aduh, Bapak. Balik lagi, swasta lebih menjanjikan. Hah? Apaan tuh? Suara. ada suara. Ada bisikan tetangga. Tuh, Ada bisikan tetangga. kan? Mendingan udah swasta aja. Lu kan nggak usah pusingin. Ya, kan? Lu mau libur kapan aja, cuti kapan aja, gas. Gua nggak bisa tuh kerja. Apalagi di swasta sekarang ya, yang namanya bos-bos, misalkan saya nih mau kerja di swasta, kadang bisa kalah yang namanya anak titipan bos. Aduh, nggak enak swasta. Lah, emang di Kalau- PNS nggak ada Oh, begitu. Wah, saya nggak bentar. tahu. Kalau Berarti saya sih begitu. fair. Berarti Kalau di swasta begitu. iya. Kalau di PNS nggak akan. Lo tahu dari Berdasarkan mana? CV ada Fair. ada apa seleksinya yang Kita sih dipantau fair. dari negara. Kalau saya fair. Kita Kalau sih Bapak fair. siapa emang yang menyortir kalau bukan bos owner? Kemarin. Ayo. Kemarin. Loh, nggak ada masalah. It Nggak. doesn't matter. Ayo. Pernah dengar nggak ada seleksi BUMN kecurangan, titipan gitu-gitu? Wah, enggak Pak, kalau saya Mas, kalau saya gua kayak gitu. Ini Bapak jangan-jangan hoax nih. Loh, banyak. Ini bahaya loh, ini bahaya loh. Sampai ketangkap. Enggak boleh, ini oknumnya. bahaya loh. Enggak boleh gitu dong. Susun mulu sama apa instansi pemerintahan. Nggak Wah, jauh. tapi kalau di swasta, wah anak titipan bos, misalkan saya misalkan S1 anak titipan bos cuma SMA. Wah, ini anak bos ini nih masuk. Kalau di instansi nggak bisa begitu. Mohon maaf nih, mohon maaf sekali lagi nih. Anak bos, gua bosnya kan. Anak gua mau lulusan SD kek, ya kan? Kan dia juga yang ngurusin kerjaan gua ya. Ini kan kita ngomongin enaknya CPNS sama swasta. Dari segi melamar pekerjaan aja, flow-nya di swasta udah ura-uran karena ada orang dalam segala macam. Aduh, gak enak. Mendingan pemerintahan semua bisa dipantau. Lu tahu namanya ISO? Terus Pit, Pak, berapa ISO? banyak sih ISO perusahaan di sini? Wah, itu lu sepele lu sama perusahaan Saya swasta tanya, di perusahaan Indonesia. Bapak udah ISO belum tempat Bapak bekerja? Karena masih kecil. Mohon maaf nih, Pak. Tapi setidaknya dengan saya di swasta, saya menyediakan lapangan kerja.
Aduh. Ya dong, daripada nih, kapasitas PNS berapa sih? Lu penduduk 270 juta. Emang semuanya bisa jadi PNS? Nggak bisa. Ya kan? Terus yang kedua nih, bukti kedua. Rumah-rumah mewah itu, yang ada di PIK dimanapun nih, di seluruh Indonesia Raya ini, persentase yang PNS punya rumah di situ kecil. Paling banyak pegawai swasta. Yang jelas adalah ketika kalian kerja di PNS, itu kalian ada jaminan hari tua sampai kalian bekerja, sampai kalian mati. Itu anak istri nggak perlu mikirin lagi, waduh ntar bapak mati, ini gimana ya duitnya segala macam. Karena masih ada tunjangan. Gua kasih tahu. Tenang aja. Gua kasih tahu ya. Bapak jangan compare sama tunjangan keluarga atau saudara bapak yang kecil. Enggak. Kan ada yang besar juga. Gua compare gaji jenderal. Gaji jenderal bintang 2. Kok Bapak Pensiunannya berapa? Kok bapak tahu? Di bawah 5 juta. Betul pak. Iya, Yakin, Bapak? searching. Emang ada yakin? Pensiunan jenderal bintang 2 apa bintang 3 dah? Kok bisa rumah Gajinya gede-gede, berapa? Pak? Kok bisa rumah gede-gede? Nah, Wah, saya nggak ngomong gitu. Enggak, ini saya yang ngomong, Rumah jenderal tuh gede-gede loh. Ada nggak jenderal rumah karena kecil? dia punya bisnis swasta. Punya bisnis swasta. Dia Sih? punya perusahaan. Kita positif thinking Wow. aja. Sebentar. Emang kalau PNS aja. boleh Gue nggak tahu deh, PNS boleh nggak sih? boleh punya perusahaan swasta? Boleh, nggak ya? ada larangan. Boleh kan? Ya boleh ya udah. Artinya kita boleh supaya usaha lah bisnis nah lah. PNS saja supaya bisa dapat tambahan mau nggak mau mesti di swasta. Sekarang Kok di Dari swasta sih? cara rekrutmennya aja gue sebenarnya nggak setuju loh. Kalau misalnya Hmm. PNS harus ada minimal pendidikan segini swasta. itu untuk standarisasi Pak. Nah yang namanya kerja di PNS itu kan untuk nanti kepentingan negara. Masa yang ngurus negara lulusan SD, lulusan SMP Kita kan harus nggak memiliki mungkin dong. kapabilitas. Kalau Bapak kan kerja di swasta Bekerja lulusan sebagai SD, PNS. Bapak bisa lempar tinggal ke OB, selesai. Tapi dia punya Aduh. skill. Iyalah, OB punya skill nyapu, ngepel, Enggak, sekarang ngelap tuh lebih kaca. fleksibel aja. Orang yang lulusan SD tapi punya skill di atas orang yang punya pendidikan. Saya tanya Tuh. banyak. Mungkin Ya, nggak gua Bapak ya? setuju, Sih, lebih Bapak banyak. punya perusahaan swasta nih, Oke. lulusan SD. Saya cari skillnya apa kalau dia berguna untuk perusahaan saya ya udah. Iya, Bapak Iya. tarik, Bapak jadiin dia manajer finance mungkin nggak? Ya, jangan. Enggak dong. Nah, Tapi- kalau di saya sudah ada filternya. Nih lulusan apa? Misalkan hukum, ya nanti kan bisa masuk instansi pemerintah yang untuk ngurusin hukum-hukum. Kalau Bapak lulusan SD, Bapak tarik, mungkin nggak jadi orang legal Bapak? Kan nggak mungkin. Kalau di saya sudah ada standarisasinya. Kalau di Aduh. tempat kita sesuai skill, bukan sesuai ijazah. Kira-kira kalau di lulusan SMP skillnya apa Pak? Misalnya nih, Iya. dia nggak usah SMP, lulusan SD di tempat gua nih jual beli rumah, dia punya skill berbicaranya bagus, ya kan? Dia bisa tektokan sama orang bagus. Tinggal gua ajarin sistem KPR seperti apa, dia bisa menjadi seorang marketing top sales, man. Kira-kira Bapak ngajarin anak yang lulusan SD sama Bapak ngajarin anak yang lulusan kuliah gitu. Makanya Ya, dilihat lu skillnya. komunikasi. Wih, lu Skillnya. sepele. Lihat skillnya dong. Skill itu bukan berdasarkan ijazah. Dia terlalu terdoktrin sama aturan pemerintah yang Wih, harus ya dia harus udah punya banyak, skill. udah banyak sarjana ekonomi kerjanya nggak di Tuh, situ. tuh, kenapa Sarjana begitu? Kenapa teknik begitu? kerjanya Itu nggak di situ. realita. Itu kenapa begitu? Iya lah, realita. Realita. Prinsipnya adalah yang udah lulus kuliah aja kerjanya masih susah, apalagi yang nggak sekolah. Betul dong, itu betul dong. Betul. Nggak bisa dibantah. Tapi hubungannya dong. dengan PNS apa? Ya karena di PNS sudah ada standarisasinya. Iya, itu bukan itu pertanyaannya. Emang dengan PNS itu lebih menjanjikan PNS daripada swasta? Jelas Pak, emang ada aturan pemerintah swasta yang pada saat kamu ngelamar kerja di sana ada tunjangan pendidikan buat anak, ada tunjangan kesehatan buat keluarga, emang ada? Ada nggak? Nah, sekarang Ada, kalau Pak. misalnya Di jadi PNS ada, walaupun dari golongan 3 pun ada Pak. PNS nih ya, Aduh. PNS nyatanya kalau memang benar semuanya ada, semuanya menjanjikan, kenapa di perumahan-perumahan mewah itu PNS-nya dikit? Gua mau tanya, yang punya Rubicon, wis, yang punya Rubicon itu cuman PNS yang tanda tertib ada jen-jennya tuh di belakang. Sama Pak yang tinggal di PIK juga yang usahanya. Tapi jumlahnya lebih banyak. Artinya, ini ngomongin persentase loh. Ngomongin persentase. Dari 270 juta orang, nih ya, yang tinggal di PIK, itu kebanyakan, misalnya dari 800 orang, 700 orang itu tuh swasta semua. Itu gampang. 100 orang PNS. Jadi lebih menjanjikan mana? Itu Yang konter- 700 orang. Itu konternya gampang. Jadilah bagian yang 700. Kenapa lebih banyak orang kerja di swasta dibanding PNS? Karena PNS memfilter siapa yang bisa masuk ke Bukan itu bagian dari pertanyaannya, itu. Dandi. Pertanyaannya lebih menjanjikan mana? Tadi kan Bapak ngomong soalnya kan banyak
lebih banyak yang masuk ke swasta dibanding Bukan lebih banyak yang masuk, lebih banyak yang sukses di swasta daripada di... Kalau saya sih ngeliat di TV yang PNS sukses-sukses ya Pak. Saya nggak tahu lihat yang nggak sukses di mana Pak. Emang kalau misalkan Soalnya circle saya PNS-nya sukses semua Pak. Saya nggak tahu tuh kalau ada PNS yang mungkin kurang nyaman hidupnya, karena setahu saya nyaman semua. Nah, ya, karena keluarganya udah dijamin. Terus gini, Dia mati pun kenapa masih dijamin. rumah-rumah PNS itu rata-rata tipenya itu rumah sangat sederhana. RSS 36. Waduh. Ya kan? RS. Perumahan komplek, perumahan kementerian atau perumahan kantor apa kayak gitu terserah. Rumahnya tuh tipe 36 tanah 60. Nah, nih Bapak harus main dulu nih Pak ke Kalibata. Bapak main dulu ke Senayan. Itu rumah dinas. Baru Bapak bisa, ya tetep aja itu kan, ya Bapak masih kaku aja. Rumah. Aduh, Bapak. Masih kaku. Bapak lihat tuh rumah-rumah di Emang saya bilang kalau itu di rumah situ. dinas, ketika lu udah lepas dinas, lu boleh bawain barangnya. Oh, saya- Kompornya lu bawa, TV-nya lu bawa, ya kan? Lu bawa pulang pindah rumah itu kan nggak boleh. Ya, saya nggak tahu ya Pak. Tahu saya pokoknya rumah yang dapat rumah dinasan rumahnya besar-besar Pak. Nah iya, itu dari berapa PNS coba? Waduh. Bayangin. Ya, Bapak balik lagi aja. Ya tinggal dipik dari berapa yang kerja swasta. Bapak balik aja kalau begitu. Nah makanya, tapi lebih banyak, 700 orang. Pak, sekarang gini, Bapak pernah lihat nggak orang yang tinggal di kolong jembatan adalah bekas PNS? Nggak ada Pak, yang kerja di jembatan itu, yang tinggal di kolong jembatan itu orang-orang yang tadinya kerja tiba-tiba jadi gembel. Kita fakta nih Pak, Bapak pernah nggak lihat orang di kolong jembatan itu adalah bekasan PNS? Ada nggak? Gua kasih tahu. Nggak ada. Gua kasih tahu sekarang. Orang yang tinggal di kolong jembatan. Lu searching. Itu adalah- Lu searching sekarang. Lu searching di laptop ya. Para pensiunan yang hidupnya jadi susah. Banyak nggak? Wah, saya sih nggak tahu Pak, malah yang makmur Pak. Nih, Kalau mulai saya sih saya nggak usah ngeliat di Berdasarkan browsing pengalaman apa, Pak. ya. Bapak jalan aja lihat yang semua ya. tinggal di kolong jembatan. Kita masih yang sejahtera jadi ya. tukang gerobak sampah. Ada nggak bekasan PNS? Weh, Nggak ada Pak. banyak, yang, Bro. yang ada. Banyak. Nggak ada Pak. Kita berangkat sekarang. Ini jangan dimatiin aja, kita berangkat sekarang. Kita interview Ada, tinggal di pasti kolong ada jembatan. aja. lu pernah dengar sih berita dari Purnawirawan TNI, pensiunan A, pensiunan B, yang hidupnya tuh susah. Enggak, gue sekarang ngeliatnya kayak Iya. semua ya. 4,5 juta. Berapa? 4,5 juta. Gaji jenderal. Iya, Pensiunannya berapa? Ya 4,5 juta pensiunannya. Cuma Pak, 4,5 juta. Di PNS itu Pak, ada yang namanya gaji pokok, ada yang namanya tunjangan. Bapak Makanya. sebutin dong yang tunjangannya berapa Pak? Bukan setelah pensiun kan lu gak dapat tunjangan. Kata siapa Bapak? Gak dapet, Cok. Waduh, Bapak. Nggak dapet. Gak dapet. Waduh, Bapak. Wah, Mulai menyesal. Kayak gak paham negara Konoha aja. Aduh. Negara Konoha loh ya. Tahu saya di Konoha itu apa Hokage yang pensiun sih dapat tunjangan. Tahu saya ya. Jangan mengada-ngada dental PNS banyak. Uang yang pensiun iri. ada. Kita bukan ngomongin Indonesia ya. Ini Konoha, kan ngomong ya. Konoha. Udah Pak, itu fakta Pak. Ya. Nih kita jalan sekarang nih, kita ke kolong-kolong jembatan nih, depan sini ada nih Marunda. saya berani saya wawancara Pak. Saya wawancara. Apakah Bapak ke swasta apa PNS? Pasti jawabnya, Mas saya dulu pernah kerja di sini. Dah, gak usah ketinggian. Aduh. Yang jalan-jalan tur ke luar negeri anak mudanya. Nggak bisa Yang PNS. staycation ke luar negeri. Itu kebanyakan orang swasta apa orang PNS? Orang pecina. Susah. Itu Kalau kerja di mana? Kalau itu mah dua-duanya ada ya. Dua-duanya ada. dong. Dua-duanya Kalau ada itu itu. dua-duanya ada. Ayo. Jangan agak begitu. geser otaknya emang. Ah. Ada Jangan sih begitu. kemarin viral, terus lakinya dicopot dari jabatannya. Wadah yang marahin itu. Iya. Yang marahin Anak magang. anak magang. Susah. Oh, Kalau itu di itu. swasta atau PNS banyak lah yang begitu-begitu. Susah itu. Udah. Tapi faktanya sudah membuktikan dong. Yang buktinya swasta memang lebih baik. Ya Bapak ke kolong jembatan Dan dulu deh. udah guys, ini Saya debat situ. kusir karena pertanyaannya sangat subjektif itu tidak akan ada habisnya. Intinya gini, kalau mau kerja nyaman, nggak perlu mikirin yang lain-lain. Jadilah PNS karena apa? Ada selipannya. Udah cut. Kacau. Oh benar itu hilangin dah. Yang itu selipannya. udah thank you udah hilangin dah. Yang itu hilangin dah itu. Serem tuh. Kayak begitu-begitu.
Susah itu. Udah. Tapi faktanya sudah membuktikan dong. Ya buktinya swasta memang lebih baik. Ya Bapak ke kolom jembatan dulu deh. Udah guys, ini Saya ini balik debat situ. kusir karena pertanyaannya sangat subjektif, itu tidak akan ada habisnya. Intinya gini, kalau mau kerja nyaman, nggak perlu mikirin yang lain-lain. Jadilah PNS karena apa? Ada selipannya. Udah cut. Kacau. Wah benar itu hilangin dah. Yang itu Selipannya. udah thank you udah hilangin dah. Yang itu hilangin dah itu. Serem tuh.